الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah. Atas taufik dan hidayah Allah kita bersama-sama bisa berhadir pada malam hari ini di majelis kita ini. Mudah-mudahan rahmat dan ampunan Allah senantiasa untuk kita semuanya. Amin. Amin. Salawat dan salam keariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau pada minggu yang lalu kita telah menyampaikan tentang alamat orang yang celaka. Dari di dalam perut sudah ditulis dalam perut ibu bahwa dia adalah termasuk orang yang celaka. Nah, sekarang kita mengambil dalam surah Al-Fatih ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardh." Dan milik Allah segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Yaghfiru liman yasha. Dan Allah mengampuni kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha. Dan mengazab orang-orang yang dikehendakinya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini ada dua yang bisa kita ambil pelajaran. Ada orang yang yaghfiru liman yasha, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang kedua, wa yu'adzibu man yasha, ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diazabnya di yaumil qiyamah nantinya. Nah, dua hal ini yang kita ambil pelajaran. Kalau kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang diazab oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah untuk diazab, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita supaya jangan sampai kita nanti benar-benar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan dari ayat ini, alamat atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu mendapatkan ampunan ada 5. Kalau kita ini termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan, maka ada 5 hal ini ada di dalam diri kita. Kalau ada di dalam diri kita 5 hal ini, maka kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya. Yang pertama, ayyudawimat taubah. Apabila di dalam diri kita ada keinginan mendawamkan taubat. Setiap hari kita bertobat kepada Allah. Berapa kali? Tergantung. Makin banyak kita merasa berbuat dosa, semakin banyak kita bertobat kepada Allah. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, kata Rasulullah, demi Allah, aku senantiasa bertobat meminta ampun kepada Allah 70 kali sehari. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bertobat senantiasa kepada Allah didawamkan. Apabila ini setiap hari kita mencari-cari kesalahan kita, bila ada kesalahan yang kita perbuat, lalu hati kita bersedih karena dosa-dosa yang kita perbuat itu,
maka itu menandakan bahwa kita dikehendaki Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menukilkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kata Rasulullah, ada dosa yang membawa hambanya ke dalam surga. Ada dosa yang membawa hambanya ke dalam surga. Dosa apa itu gerangan? Yaitu seorang hamba yang apabila dia teringat akan dosa-dosanya timbul sedih hatinya, lalu dia bertobat kepada Allah. Ingat dosa, sedih hati. Ingat dosa, sedih hati. Karena taubat itu intinya adalah penyesalan, menyesali dosa-dosa yang kita perbuat. Ya Allah, ingat dosa sering meninggalkan sholat, bertobat, astagfirullahaladzim. Sedih hati, dulu aku sering meninggalkan sholat, aku minta ampun ya Allah. Ingat dulu sering ikut permainan misalnya, sedih hati, lalu kita bertobat kepada Allah, astagfirullahaladzim, maka diampuni oleh Allah. Kita dulu sering berbuat kefasikan, berbuat dosa-dosa besar, lalu sedih hati kita teringat, maka ini mendapatkan ampunan dari Allah. Dan inilah kata Rasulullah, dosa yang akan membawanya masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena setiap dosa yang dia perbuat lalu dia bertobat kepada Allah, setiap dosanya itu diganti oleh Allah. Yubadilullahu sayyiatil hasanat, digantikan menjadi kebaikan. 10 kalinya bedinah bertobat, maka dosanya 6 bedinah tadi diganti menjadi pahala. 10 kali pahala ya apa? 10 kali dia minum minuman, ratusan kali dia berbuat minuman, lalu dia bertobat kepada Allah, maka ratusan kali dosa dia minum minuman diganti, ditulis menjadi pahala. Nah inilah maksiat atau dosa yang membawa seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertobat itu kata Rasulullah, at-taibu habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi bila kadang-kadang dosa kita bertobat, setiap hari selesai sholat kita ingat dosa-dosa kita, lalu kita minta ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah. Ini bila ada tanda seperti itu berarti ada kemungkinan kita adalah termasuk orang yang diampuni atau dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan. Yang kedua, kata para ulama adalah orang yang ciri atau alamat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyukhalita bis salihin. Orang tuh ketujuh berkumpul lawan orang-orang yang baik, senang berkumpul dengan orang yang baik, senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Apabila ada perkumpulan orang yang soleh, dia senang untuk berhadir, dia senang untuk bersama, maka itu tanda bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama itu pernah berkata, kata para ulama, man sahiba akhyar, barang siapa yang senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat dia minal akhyar, tergolong orang yang baik, walakin minal asrar, walaupun dia itu sebenarnya orang yang buruk, sebenarnya pun dia orang yang maksiat, tapi senang berkumpul orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia menjadi baik. Ja'alallahu lahu minal akhyar. Begitu pula sebaliknya, man sahiba bil asrar, siapa yang senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka Allah menjadikan dia ja'alallahu lahu minal asrar wa in kana lahu minal akhyar, maka Allah jadikan dia orang yang tidak baik, sekalipun sebenarnya dia itu asalnya orang yang baik. Artinya lingkungan kita ini mempengaruhi kita. Kita orang 9, orang 10 misalnya berkumpul, nang 1 penyembahyang, nang 9 gak ada penyembahyang.
perjalanan tulak berkendaraan sampai waktu sembahyang ujian nang penyembahyang kita istirahat dulu aku anak sembahyang sekali nang pertama tuh orang mau, tapi begitu nang keduanya nak istirahat pulang sembahyang ujian nang lain nang 9 hingga ini mari putakan kami aja malah betakan aja. Satu ini pun aktif sembahyang dan lagi sembahyang. Tapi kalau 10 orang berkumpul, 9 orang nang baik, orang nang penyembahyang, nang satu itu bisa terempat menjadi penyembahyang. Sampai waktu istirahat sembayangan. Ujian nang saikum aku kada sembahyang. Ya kada sembahyang udah tugasku jaga sandal aja. Jaga mobil, jaga sandal, jaga parkir. Bila ada kehilangan awas. Kayaknya waktu sembahyang istirahat pulang sembahyangan. Ganti ya. Ikam jaga sandal aja kada sembahyang. Amun aku jaga sandal pegang umpat sembahyang. Akhirnya umpat, artinya lingkungan itu mempengaruhi. Kita berkumpul dengan orang yang soleh atau orang yang baik, maka kita akan tercatat juga menjadi orang yang baik. Itu yang kedua, bahwa ayyuhal kita bisolihin, apabila kita senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, ini pertanda kemungkinan kita adalah orang yang diinginkan Allah untuk mendapatkan ampunan. Yang ketiga, orang yang alamat atau tanda orang yang diinginkan Allah mendapatkan ampunan itu adalah ayyuqbila 'ala ta'ah. Tidak mendapatkan rintangan kalau hendak berbuat ketaatan. Anda istighfar 100 kali kena setengah maghrib berniat terlaksana. Anda bersedekah sekian tagawi. Anda sembahyang ini kawa menggawi. Tidak ada rintangan di dalam melaksanakan ketaatan. Jadi setiap niatnya hendak berbuat kebaikan selalu terlaksana. Itu pertanda insya Allah dikehendaki Allah menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dikehendaki oleh Allah itu kata para ulama adalah ayyadhhaba farahat dunya fi qalbi, hilang rasa gembira di dalam hatinya terhadap dunia. Mendapat kenikmatan dunia tidak ada kegembiraan. Artinya tidak ada kegembiraan itu yang membuat dia berlebih. Dapat duit 1 juta misalnya, tidak ada gembira kan? Atau gembira? Bukan tidak ada gembira sama sekali. Dia bergembira, tapi kegembiraannya itu untuk akhirat. Mendapat duit, dapat sawit 50 ton, maka harga 3.000. Kali panen 50 ton. Adakah yang dapat 50 ton? Ada, banyak. Orang punya sawit itu. Kalau kita ini artinya 22 tahun di pasir kada sawat-sawat. Orang banyak bersawit, kita kada sawat. Dapat misalnya itu gembira kan dia. Gembira kegembiraannya itu dia sadar, ya Allah alhamdulillah aku dapat panen sawit sekian ton, dapat duit sekian. Alhamdulillah aku ya Allah dengan duit itu bisa memberikan nafkah kepada anak biniku. Aku bisa ya Allah bersedekah. Aku bisa ya Allah berbuat kebaikan. Aku bisa berbuat ini untuk bekalku di akhirat nanti. Nah kegembiraannya dia bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Nah ini bisa selamat. Artinya orang yang ayyadhhaba farihat dunya fi qalbi, ayyadhhaba, dihilang rasa kegembiraannya terhadap dunia di dalam hatinya. Nah itu yang keempat. Yang kelima, ayyuqdabu fi zamanillahi fir rizq. Artinya dia yakin, keyakinan yang kuat bahwa dia senantiasa mendapatkan jaminan Allah dalam urusan rezekinya. Dimanapun dia berada pasti dijamin oleh Allah, sehingga dia kada pusing. Kalau urusan makan minum insya Allah terjamin dari Allah urusan rezeki. Hati yang kuat, dimanapun kita berada pasti urusan rezeki dunia itu sudah diberikan, dijamin oleh Allah, tidak akan
tidak akan tertukar dan sudah tertakar. Insya Allah rezeki pasti akan didapatkan. Dia yakin, bukan karena si Fulan aku dapat ini, bukan karena si Fulan aku dapat untung begini, tapi karena memang dari Allah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, apabila yang 5 ini ada di dalam diri kita, bersyukurlah kita. Bersyukur bahwa kita insya Allah termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab orang yang dikehendakinya. Siapa gerangan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan azab? Yang diinginkan oleh Allah untuk mendapat azab itu, yang pertama kata para ulama adalah orang itu ayyusawwifat taubah, di dalam dirinya itu suka menunda-nunda taubat. Kain aja gitu taubat masih masih sehat, habis cek kontrol gula darah normal, asam urat normal, kolesterol normal, tekanan normal, merasa normal, artinya hina-hina dulu bertobat, masih rame lagi. Padahal belum tentu orang yang normal keberadaan ini artinya mati lambat. Bisa aja mbak check up misalnya kesehatan kita semuaan normal, begitu pulih kecelakaan mati. Tetangga kita puluhan tahun sudah sidin karena tekanan, maka stroke 3 kali yang pulang ada mati-mati. Artinya itu bisa saja menunda taubat. Nah, termasuk orang yang menunda taubat ini kata para ulama adalah orang yang merasa senang apabila dia ingat dengan dosa-dosanya di masa yang lalu. Merasa ketujuh dengan dosa di masa lalu. Ingat dulu Pak, udah duduk maka genangan bahari permainan misalnya, wah menang sekian, wah senangnya hati. Dahulu menang sekian, dahulu menang, ingat nang menangnya nih. Itu termasuk dosa. Karena isuk duduk-duduk tak ingat pulang, nama nang tengah tujuh pulang hati kita. Artinya senang terhadap dosa yang kita perbuat di masa yang lalu. Duduk, ingat kita menang bahari masa rame. Dulu main ini, wah menang sekian, wah rasa rame, wah timbul hati rasa ketujuh terhadap perbuatan dosa di masa kita lampau. Nah, ini termasuk adalah yusawwifat taubat, orang nama menunda-nunda taubat. Tertuju dari mana? Wah, kata aku dahulu lagi tapi ada mana mengalahkan aku, urusan itu senang. Karena duduk satu dosa ini menimbulkan 1000 dosa yang lain, kata para ulama. Kenapa? Karena hari ini ingat kita nang manang bahari itu senang hati. Karena isuk duduk ingat pulang, senang pulang hati jadi dosa. Isuk iya pulang, beribu kali kita ingat senang kita, maka satu dosa menimbulkan 1000 dosa yang lain. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis, beliau menyebutkan, ujar Rasulullah, kebanyakan jeritannya para ahli neraka itu adalah al-musawwifat taubat, orang-orang yang menunda taubatnya. Orang-orang yang menjerit di neraka itu kebanyakan karena orang yang menunda taubat. Menjerit kenapa? Hanya disiksa, kesakitan, teriak dan lain sebagainya. Ayo saya bertaubat. Nah, yang kedua termasuk orang yang kemungkinan ada tanda, maka itulah yang akan menjadi tanda kalau kita termasuk orang yang akan dihadap oleh Allah. Apa? Ayu khalifatul asrar, 7 berkumpul orang maksiat.
melihat orang permainan singgah, melihat saja rame, asa rame, melihat orang karasme menyangka tujuh, datang kumpul umpat di situ, hati-hati, hati-hati. Kalau ini ada di dalam diri kita, bisa kemungkinan kita termasuk orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera kita untuk menjauhi tempat-tempat yang seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang yang diazab itu kata para ulama menafsirkan ayat surah Al-Fat ayat 14 ini adalah ayat sila bitta'ah, malas beribadah, kulir. Kadang berniat aku hendak sembahyang ini, ada aja halangan. Kada tagawi. Aku hendak berbuat ini, kebaikan ini, kada tagawi. Artinya ada aja halangan untuk berbuat ketaatan. Maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita adalah diinginkan Allah untuk menjadi penghuni nerakanya, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ayyakuna farahuhu fid dunya, menjadikan dia gembira. Kegembiraan itu dia dapatkan dari dunia. Jadi orang hendak ke amalan supaya masuk surga, ada dihisab, ada hendak ke amalan supaya ini dimudahkan oleh Allah, kita beribadah, ada tertarik. Hendak ke amalan ini supaya mendapatkan artinya ampunan dari Allah, ada mau. Tapi orang hendak ke duit, lakas. Artinya kegembiraannya hanya urusan dunia. Dia dapat dunia, gembiranya luar biasa. Tapi apabila urusan akhirat, dia tidak ada rasa kegembiraan. Nah, yang kelima, tanda bahwa kita itu termasuk orang yang akan diazab oleh Allah adalah ayyashtaghilu fir rizqi wa yansar ar-razik. Dia sibuk dengan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, wa yansar razik, lupa terhadap yang memberi rezekinya. Tapi ingat, lawan memberi rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Sibuk siang malam. Kalau ibarat disuruh memilih malam ini majelis taklim, nah itu ada satu lagi pilihannya. Malam ini artinya dia akan mendapatkan untung sekian apabila penjualan, apa memilih penjualan daripada turun di majelis taklim, karena sibuk dengan rezeki, lupa dengan yang memberi rezeki. Nah, apabila 5 macam ini kata para ulama, maka lengkap di dalam diri kita nang 5 ini sadar amalan. Menunda-nunda taubat, suka berkumpul orang-orang maksiat, kulir beribadah, gembiranya hanya dengan dunia, sibuk dengan rezeki, kada ingat lawan memberi rezeki. Maka bila ini lengkap di dalam diri kita, kita tahu, maka segera kita memperbaiki diri kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diinginkan Allah untuk mendapatkan ampunannya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma akhrijna ya Allah minadh dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna ya Allah bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir fi qulubina bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.